Ada lagi yang ditunggu, Pak Ini Bu, saya mau Ardi? mau biasa Hmm. Bu, mulainya mau pakai lagunya itu Bu, lagu Lestarikan Lingkungan Pak Oh, sok Dodi. atuh. Saya Heeh. rasanya pernah punya. Sampah berserakan mengganggu pandangan. Banyak kita belum sadar bersih lingkungan. Sampah yang menggunung di setiap sudut kota. Sampah tak berguna jadi rupiah. Dari sampah organik diolah jadi protein oleh alat tentara hitam yang baik. Jadi maggot dan pupuk hayati. Maggot terus menginspirasi kita semua. Sinergi dengan pemerintah dan pengusaha. Masalah sampah tugas kita semua. Lestarikan alam itu tujuannya. Bebas sampah lingkunganku, bebas sampah kotaku, bebas sampah yang besar, sehingga saya Indonesiaku. mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah, kabupaten kota yang membuang sampahnya di Kalimuti untuk bersama-sama melakukan upaya pengurangan dari sumber, sehingga Sampah berserakan mengganggu pandangan. Banyak kita belum sadar bersih lingkungan. Sampah yang menggunung di setiap sudut kota. Sampah tak berguna jadi rupiah. Dari sampah organik diolah jadi protein oleh alat tentara hitam yang baik. Jadi maggot dan pupuk hayati. Maggot terus menginspirasi kita semua. Sinergi dengan pemerintah dan pengusaha. Masalah sampah tugas kita semua. Lestarikan alam itu tujuannya. Bebas sampah lingkunganku, bebas sampah kotaku. Anugerahi alam yang demikian hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ada binatang yang namanya lalat Lalat tentara. hitam gitu loh. Maka disebut dengan BSF, Black Soldier Fly ya. Ada teman-teman yang berhimpun dalam organisasi yang sifatnya memang partisipasi publik, gerakan-gerakan masyarakat. Mereka membentuk paguyuban penggiat Maggot Nusantara. Nah, ini juga sudah bergerak juga berjejaring di seluruh Indonesia. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dah. Terima kasih Ibu Sinta dan jajarannya yang sudah bersedia hadir pada kesempatan siang hari ini. Juga terima kasih Pak Anang Sudarna sudah menyempatkan di antara kesibukannya. Terus teman-teman PPM di tim Action, terima kasih juga udah bisa hadir. Ya, karena bisa menyampaikan tambahan-tambahannya. Baik, saya akan kepada kita sekalian dan memberikan dampak yang signifikan program dan rencana untuk pengurangan sampah yang menjadi domain atau tanggung jawab Ibu Direktur ya secara substansi. Nah, Pak Ardi saya lanjut dulu ya, nanti baru Pak Ardi masuk materi ya. Karena tadi Pak Ardi hang, saya ambil alih daripada terbuang waktunya. Ya, bangga, Nah, kita maklumi bersama bahwa salah satu persoalan besar, ya, saya katakan persoalan besar di lingkungan adalah sampah. Ya. Sehingga Kementerian LHK tidak ragu-ragu menetapkan
di dalam kelembagaan kementerian itu ada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Dan salah satu direkturnya adalah Direktur Pengurangan Sampah. Karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, kemudian PP 81 2012, salah satu strategi yang diamanatkan dalam dua dokumen hukum tersebut adalah pengurangan. Nah, kita maklumi juga bahwa dari berbagai penelitian dan kajian oleh berbagai lembaga penelitian, baik perguruan tinggi maupun dinas KLHK maupun dinas di daerah, bahwa sampah organik adalah mencakup yang terbesar atau merupakan menempati proporsi terbesar dari jenis sampah lainnya dalam keseluruhan sampah yang dalam berbagai penelitian dihasilkan di atas 50%. Sementara plastik, kertas itu plastik mungkin sekitar berapa 14%, kertas 9%, dan lain-lain itu di bawah 10%. Nah, sehingga kalau konteksnya kita mau pengurangan, ya, sesuai dengan amanat Perpres 97 tahun 2017 tentang Jakstranas, maka tidak salah lagi bahwa sampah organiklah yang harus menjadi prioritas penanganan. Ini apa namanya, bukan kata kami karena kami bergelut di pengelolaan sampah organik melalui secara biokonversi dengan bantuan Maggot, tetapi memang data empirik menunjukkan bahwa sampah organik adalah menempati proporsi terbesar, yaitu di atas 30%, bahkan di atas 40%. Ya, kalau hasil penelitian itu di antara 56-58%. Bahkan di sampah pasar, ya, baik tradisional maupun modern, itu di atas 70%. Ya, baik itu. Nah, karena itu adalah suatu yang keliru ketika kita tidak menjadikan prioritas utama penanganan sampah organik. Itu alasan yang pertama dari segi proporsi. Alasan yang kedua, pengolahan sampah organik ini memberikan multiplier effect ataupun dampak ikutan yang jauh ke hilir. Ya, ada di situ tercipta lapangan pekerjaan, ada di situ mengurangi emisi gas rumah kaca, ya. Dan Kementerian LHK itu memiliki data itu. Setiap ton kita bisa olah sampah organik, maka akan memberikan kontribusi sekian ekuivalen ton karbon, ya. Nah itu. Nah, jadi kita bisa bersinergi nih dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, ya. Karena sektor persampahan menjadi salah satu, atau bidang persampahan salah satu bidang yang menjadi prioritas di dalam konteks pengurangan atau penurunan emisi gas rumah kaca, di samping kebakaran, kemudian mungkin apa namanya dalam pengelolaan pertanian, khususnya pengurangan penggunaan pupuk kimia dan lain sebagainya. Jadi itu dua poin yang amat sangat strategis, dan dua-duanya itu menjadi perhatian utama Kementerian LHK yang terbukti dari organisasinya ada di situ Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Nah, berikutnya bahwa penyebab dari penurunan kualitas lingkungan itu umumnya disebabkan karena penguraian bahan organik yang tidak terkelola, ya, sehingga bisa menimbulkan penurunan BOD yang sangat signifikan, penurunan COD yang sangat ini kan di dalam kualitas air, ya. Jadi ke udara juga menimbulkan buruk ketika tidak terkelola dengan baik, ke air pun demikian, karena hanya sampah organik yang mengeluarkan licin, ya, mengeluarkan cairan yang mengandung berbagai zat yang tidak baik bagi lingkungan. Nah, atas dasar pemikiran itulah Bu Direktur, ya, saya
terus mendorong teman-teman di di PPM, dan sebenarnya PPM ini sudah ada sebelum saya bergabung. Ya, sebelum saya bergabung, ketika saya masih di Dinas LH, PPM sudah ada, walaupun masih organisasi tanpa bentuk, ya, karena namanya doang, ya, tidak ada anggaran dasarnya, tidak ada legal hukumnya, tidak ini. Nah, alhamdulillah dalam 2 tahun belakangan ini kita dengan modal dengkul, ya, dengan modal dengkul, kita coba rapikan, Bu, pengembangan jaringan, ya, pengembangan jaringan di berbagai provinsi. Insya Allah hampir 80% provinsi di Indonesia sudah ada perwakilan PPM di sana. Di samping itu di kabupaten kota. Nah, ini adalah suatu gerakan masif yang, maaf kata Bu Sinta, ya, ini 0 rupiah dari APBN maupun APBD. Nah, oleh karena itu nanti kalau mungkin di dalam proses diskusi itu ada masukan-masukan yang sifatnya bagaimana memperkuat ini, karena sekarang tanpa atau 0 rupiah APBN ataupun APBD itu sudah di atas sekitar 50 ton per hari sampah itu dikelola, ya, atau diolah melalui atau secara biokonversi melalui bantuan BSF atau Black Soldier Fly. Nah, untuk itu nanti secara detailnya Pak Ardi selaku Ketua PPM akan memaparkan pandangannya bagaimana kita menjadikan ini sebuah gerakan besar. Ya, saya sudah pernah bicara dengan Bu Dirjen, ya, bagaimana ini menjadi sebuah gerakan masif yang menghubungkan hulunya di kita, hilirnya ada di Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, ya, Perikanan dan Kelautan, KKP, ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga beberapa kementerian lainnya. Karena ketika kita mentargetkan, atau maaf, bukan mentargetkan, ya, kita diperintahkan oleh Bapak Presiden melalui Perpres 97 tahun 2017 bahwa tahun 2025 itu harus pengurangan itu 30%, maka tentu salah satunya kita harus, kalau untuk men-speed up, mengakselerasi adalah melibatkan sebanyak mungkin manusia, sebanyak mungkin orang, anggota masyarakat. Karena apa? Karena semua orang adalah penghasil atau produsen sampah, termasuk di dalamnya sampah organik. Saya kira itu saja pengantar dari saya. Ini mohon maaf teman-teman sekalian, saya take lead, ya, ketika tadi Pak Ardi hang, ya, karena saya panggil nggak nyaut, ya, dan juga seperti bengong gambarnya, maka saya ini salah satu tradisi di PPM, ya, ketika terjadi kalau kita ada Zoom meeting ataupun ada apapun, ketika salah satu macet, yang lain otomatis ambil alih. Mudah-mudahan masih dalam satu nafas pembicaraan yang nantinya akan diperdetil dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ardi, dan juga mungkin nanti ditambahkan oleh kawan-kawan berdasarkan pengalaman dan inspirasi yang ada dan berkembang di lapangan dalam praktek keseharian. Saya kira demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Untuk itu saya tidak tutup dengan salam dulu, karena saya ingin kembalikan ke Bu Sinta atau Bu Direktur atau Pak Ardi. Monggo. Baik, terima kasih Pak Anang. Terima kasih sekali sudah langsung menyambut gitu kesulitan yang biasa, Bu, teknis. Saya mulai dengan share screen, ya, Bu. Sebentar, mudah-mudahan nggak ada masalah.
masalah. Kang Wahyu bisa bantuin saya share screen nggak, Kang Wahyu? Oh enggak, udah oke, udah oke. Mudah-mudahan aman lah ini sampai selesai. Baik, Ibu, Bapak sekalian, dari Direktorat Pengurangan Sampah, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anang Sudana secara umum memang akan saya detailkan. Kalau tadi Pak Anang menjelaskan tentang Jakstranas, nanti juga kami akan sedikit mendetailkan apa yang kami tawarkan kepada Bapak-bapak, Ibu yang ada di Direktorat Pengurangan Sampah itu adalah program pengurangan sampah dengan rekomendasi PSN. Dan kami optimis pengurangannya ini bisa mencapai 40% bahkan lebih. Alasannya kenapa? Alasannya slide berikutnya. Jadi bahwa peraturan Presiden yang tadi Pak Anang sebutkan nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, bahwa target pengurangannya adalah 30% pada tahun 2025. Dan tadi juga Pak Anang sudah jelaskan, ini di sebelah kanan juga saya ambil dari SPSN, yaitu bahwa sampah sisa makanan itu 40%. Jadi sebenarnya kita bisa capai 40% itu. Meskipun mungkin nggak gampang gitu ya, bukan sesuatu yang mudah, tapi insya Allah kami optimis Sinta dan bapak-bapak yang KMHK, kami optimis karena 40% itu kan permukaan aja yang kelihatan dari survei. Karena kami juga pernah beberapa kali melakukan survei bahwa sebenarnya sampah sisa makanan itu di beberapa daerah di atas 50%. Ya, ini terkait kami mengamati ya Bu, mengamati bagaimana sih ada pelaporan capaian kinerja dari KMHK bahwa pengurangannya yang terjadi itu hanya 14 atau 15, terakhir kalau nggak salah 16%. Nah, hari ini angkanya 16%. Nah, sebenarnya ini angka ini sangat mungkin kita bisa naik katrol gitu ya, sampai mencapai 30% di tahun 2025 itu menurut saya mungkin sekali. Jadi, hanya saja memang pola-pola lama yang dilakukan harus ada sedikit tambahan. Bahasa saya kemarin ini nempelin mekanisme yang baru kepada sistem yang sudah ada dan kepada guru dan KMHK. Dan kita perlu tahu bahwa dari kegiatan yang sudah dijalani ini di kabupaten kota khususnya 60% itu adalah untuk transport. Kemudian 40 mungkin kurang ya, ini 40% kita ancer-ancer aja. Angka terakhir itu yang kami dapat di Sarimukti itu sekitar 29% itu untuk TPA. Nah, ini saya anggap rata-rata aja bahwa 40% dipakai untuk pengguna. Jadi 60% transportasi ini bisa berkurang nanti seandainya memang sampah organik itu kita kelola masing-masing di sumbernya. Ya, saya memperkenalkan ini sedikit aja Bu Sinta terutama nih, termasuk yang karena kemarin belum sempat saya kasih paparan ya Bu. Jadi di sini ada MIF, Manglayang Integrated Farm tuh Pak Anang yang punya Bu. Kapasitasnya sampai 3 ton satu hari. Walaupun hari ini masih 500 sampai 1 ton per hari. Tapi udah ada ayamnya, udah ada apanya gitu ya. Kemudian kami juga yang memperkenalkan BSF ini kepada Pemkot DKI Jakarta, khususnya Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, waktu itu Pak Donowari. Dan Pak Donowari itu jadi salah satu pembina kami juga hari ini, Bu. Saya undang juga di acara ini, mudah-mudahan bisa hadir nanti. Kemudian ada, ini yang masih sekitar Jawa Barat ya, ada Agromagot, punyanya Sandi hadir juga di sini, ini Cimahi. Kapasitasnya 1 ton, 2 ton kapasitasnya, tapi baru berjalan sekitar, lagi-lagi baru 500 kilo per hari. Kemudian ada Barahat Integrated Farm di Tangerang, untuk menyebang ini. Kapasitasnya bisa sampai 3 ton, lagi-lagi baru 500 kilo yang tercapai. Kemudian ada PVZ Mall, ini sudah rutin
1 sampai 2 ton. Jadi kalau weekend malah bisa sampai 2,5 ton per hari sampahnya dikelola dengan BSN. Jadi kenapa saya klaim ini PVJ? Karena dulunya composting. Saya bilang kalau composting teman-teman harus punya lahan yang lebih besar, kurang, pakai maggot. Nah, sampai sekarang berhubungan baik dengan kami, khususnya operator dan penanggung jawabnya, Kang Ube sama Kang Budi. Terakhir kami bikin grup di Jawa Tengah, di situ ada Mas Arki. Mas Arki juga, Mas Arki saya tampilin sebagai profil Jawa Tengah ya, dari PPM Jawa Tengah, Green Prosa. Oke. Kemudian di Boyolali ada Mas God, Mas Jafar, itu juga sama kapasitasnya udah besar, ini 10 ton rata-rata kapasitasnya, Bu Sinta. Dan yang terakhir, bahwa kami juga pernah melakukan pengolahan kotoran ayam di Majalengka, 4 ton 1 hari, dan sampai sekarang sudah berjalan. Kami yang merancang semuanya dari awal. Nah, ini juga sedikit berbangga hati Bu ya, sebagai paguyuban pegiat maggot, karena ternyata Waste for Change menempatkan paguyuban pegiat maggot itu sebagai salah satu the first in the milestone-nya, di milestone-nya. Jadi kami hadir di 2018 dan 2020 kami munas yang diminta sama Pak Nov waktu itu. Mudah-mudahan nanti kami ada rencana rapat kerja, mudah-mudahan ke depan Bu Sinta juga bersedia untuk membuka rapat kerja kami. Ini milestone tentang DSF di Indonesia, yang nyusunnya Waste for Change, Bu. Yang nyusunnya. Saya diwawancara gitu ya. Ya, nah, terkait dengan Pemprov DKI, ini 2019 Bu, jadi sekarang udah ada sekitar 250-an titik katanya. Saya sendiri belum diajak-ajak keliling Bu. Tapi udah begitu ya. Awalnya sama kami Bu, sama paguyuban pegiat maggot. Dan hari ini yang masih tetap kami bersentuhan langsung itu karena memang memulainya itu lebih dulu ya, bersama kami itu di 2 lokasi di Jatinegara Kaum. Di situ bank sampahnya berjalan, pengolahan sampah organiknya berjalan, pemilahan dari sumber berjalan, semuanya. Dan yang menariknya di Jatinegara Kaum itu adalah destinasi wisata religi. Ada makamnya Pangeran Jayakarta dengan makamnya Pangeran Sanghyang. Bank sampahnya ada di tengah-tengahnya itu. Ini luar biasa Bu. Jadi kalau jelek nanti malu sebenarnya DKI harusnya gitu ya. Tapi nggak tahu deh. Nah, ini saya laporkan saja kegiatan kami dari 2020 terus 2021 ya Bu. Dan 2022 nanti mungkin tahun depan kami memberikan laporan ke Ibu. Jadi memang ada tren penurunan pegiat maggot dari 580 jadi 280. Memang ada tren penurunan. Dan ada juga tren penurunan pengolahan sampahnya dari 50 ton per hari jadi 45 ton per hari. Tapi sebenarnya secara persentase yang hari ini itu jauh lebih berkualitas daripada yang sebelumnya. Jadi saya melihat karena hari ini tuh secara persentase kita lebih besar sebenarnya, karena turunnya hampir lebih dari 50%, tapi penurunan pengolahan sampah organiknya hanya sekitar 10%. Jadi saya menganggap teman-teman yang hari ini masih gabung di PPM ini adalah yang berkualitas. Jadi nggak apa-apa kualitas, yang penting kuantitas nomor 2 lah, kira-kira begitu. Ya, ini juga banyak masalah gitu ya Bu ya. Ini saya coba mau menampilkan masalah-masalah yang kenapa? Karena kita masih mengandalkan TPA sebagai salah satu. Ya saya juga tidak bisa bilang jangan pakai TPA, tapi paling enggak gitu ya, bahasanya PPM hari ini, jangan kirim SOD ke TPA. SOD harus habis di kabupaten kota atau di provinsi, di sumber-sumber, atau paling enggak 1 langkah aja lah sampai ke TPS atau di PDU, itu udah harus habis. Kami yakin bisa. Ada beberapa skenario yang kami rencanakan, yakin sekali bisa. Meskipun butuh waktu ya, ini persoalan aja. Waktu itu kan persoalan yang umum ya, Bu Sinta ya. Nah, ini jejaring kami
ada terakhir itu ya memang di 2020 itu ada sekitar 27 provinsi, 2021 kemarin turun jadi 21 provinsi. Tapi yang dengan catatan gitu Bu, bahwa ini tanpa sama sekali tidak ada support dari APBD, APBN, nggak ada. Kami bergerak secara swadaya. Bisa begini, apalagi misalnya didukung sama KLHK, sama DLH provinsi, sama DLH kabupaten kota. Makanya saya selalu menyarankan, mendorong teman-teman untuk tidak malu-malu datang ke DLH kabupaten kota, bawa surat dukungannya waktu itu tanda tangan Pak Nov, gitu. Bahwa itu kalau kami PPM, kami akan melakukan pengurangan sampah, bla 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 bla. Gitu. Ya, mungkin saya cerita sedikit ya Bu ya tentang keunggulan metode BSF dibanding biodigester dan composting. Pertama, keunggulannya ini kita bisa dekomposisi itu 24 jam, bahkan kurang dari 24 jam. Kalau kompos kan mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah ya, paling cepat berapa hari. Yang tahu saya terakhir itu ada ini 7 hari apa katanya. Walaupun saya belum pernah bisa gitu ya. Saya juga memulai kompos juga saya pernah. Paling cepat dulu 15 hari itu dengan berbagai pengondisian. Ini kurang dari 24 hari kita udah bisa habis sampahnya dengan perencanaan tertentu, dengan kondisi tertentu. Kemudian nanti outputnya itu bisa jadi material protein dan lemak yang bisa diproses lagi berikutnya. Nah, lahannya kita nggak butuh gede-gede seperti kompos, kita nggak butuh gede seperti biodigester, gitu ya. Nggak perlu mahal juga. Karena ini, kebayang ini bisa dilakukan secara swadaya, ini adalah satu bukti bahwa BSF ini bukan nggak mahal dan bernilai, ada value-nya. Kenapa ini bisa jadi masif? Kalau menurut saya, karena memang biayanya murah dan bernilai. Kebayanglah, Ibu hari ini dukungan tentang terhadap BSF ini kan hampir tidak ada. Kalau saya bilang nggak ada sama sekali, bohong saya. Hampir tidak ada. Nah, terus keahliannya nggak perlu spesifik, Bu. Pelatihan itu cukup 3 hari, maksimalnya seminggu. Asal mereka mau praktek, terus selebihnya online, ikut WA group, selesai. Semua masalah bisa terjawab. Nggak perlu jauh-jauh gitu, pendampingan ya, walaupun sebaiknya ada pendampingan 3 bulan. Ya, tapi kami melakukan itu dengan online jangan lancar-lancar aja. Nah, hasilnya itu ada 3, ada fertilizer gitu ya, pupuk cair dan pupuk padat. Kemudian ada protein dan lemak untuk unggas terutama dan ikan. Bahkan ada produk lain, walaupun ini kami belum lakukan karena PPM itu benar-benar masyarakat tuh kecil gitu ya. Yang paling gede itu Pak Anang aja tuh, sama itulah Arti gitu, itu gede. Nah, kita belum coba tentang bagaimana bikin oil ya, bagaimana bikin minyak, bagaimana bikin ketosan, kami belum coba. Cuma referensi sudah ada dan ini memang sudah pernah dilakukan. Kalau dry lava kita udah produksi juga masing-masing. Ya, jadi memang yang terbaik itu ya ada beberapa, ya pokoknya sampah bisa dikelola di RT, di RW. Pak Anang Sudarna udah nerapin tuh Bu. Di RW-nya sampahnya dikelola maksimal gitu ya, maksimal kemampuannya gitu, maksimal kemampuannya RW, sisanya dibawa sama Pak Anang ke MIT. Jadi habis tuh sampah satu RW di Pak Anang Sudarna. Nanti mungkin Pak Anang bisa jelaskan juga tuh di RW-nya. Nah ini bisa seperti itu. Nah bisa juga Bu Sinta, si sampah itu dibagi-bagikan ke siapa? Ke pegiat Magot, Bu. Tapi kami jangan dimintain biaya. Kalau dimintain biaya, babak belur, Bu. Jadi ini kenapa yang kedua yang di bawah ya, ada armada khusus organik nanti yang bisa memberikan sampah-sampah itu, datanya dari mana? Nanti dari saya. Saya akan berikan data sama Ibu, saya akan berikan data ke pemerintah daerah, seandainya memang pemerintah daerah dan KLHK serius untuk menangani ini. Mampu, Bu, yakin bisa. Dan kalau memang sampah organik ini bisa didistribusikan kepada magoter-magoter, kepada pegiat magot, tahun depan ini akan naik lagi trennya. Saya berani jamin tahun depan akan naik. Kenapa? Karena kesulitan kami, salah satunya adalah mendapatkan suplai SOD. Mendapatkan suplai sampah organik dapur.
Nah, meskipun nanti ada beberapa pengkondisian ya Bu, ini bisa dilakukan sama pemerintah daerah, bla bla bla. Gitu. Mungkin detailnya nanti bisa saya jelaskan. Nah, ada konsep yang kami tawarkan dulu di Kota Bandung. Ya, ini cerita lama ya Pak, bukan mau ceritain. Ini negur Pak Anang nih, cerita lama. Dulu pernah disodorkan ini kepada Pak Wali Kota almarhum. Jadi bukan berarti mau mungkin masa lalu, ini coba cerita aja. Ini saya sudah pernah tawarkan di Kota Bandung. Jadi harus ada sentral pembibitannya, bibitnya dibagi-bagi, sampahnya dibagi-bagi, fasilitasnya disediakan. Si A, si B, si C sudah swadaya, punya fasilitas katakanlah 100 kilo, 200 kilo, atau 20 kilo, 30 kilo. Dikembangkan kapasitasnya, mampu sampai berapa, mau sampai berapa. Kasih fasilitasnya, distribusikan bibitnya, sampah selesai. Nanti mekanisme bisnisnya bagaimana supaya ini bisa sustain. Ya itu nanti kita bisa aja nanti banyak konsep yang bisa saya share sama Ibu Sinta dan teman-teman KLHK ya, bisa share magotnya, bisa banyak sekali. Ini lagi-lagi kalau tidak diarahkan kepada ekonomi ini nggak akan sustain. Makanya meskipun magot BSFD bernilai, kalau kita tidak integrasikan dengan perikanan, peternakan, termasuk ketahanan pangan, dan di situ ada value yang didapatkan oleh masyarakat, baru ini bisa sustain. Kalau nggak ada value-nya buat masyarakat, wah nanti juga habis lagi. Terbukti 2020, 580 orang pegiat magot, 27 provinsi. 2021 turun jadi 280. Meskipun sampah terolahnya trennya naik. Gitu ya. Terbukti, kenapa? Mereka bertumbangan. Tumbang itu kenapa? Karena value atau nilai itu buat mereka tidak worth it. Nah, yang tidak worth it ini nanti saya akan jelaskan bagaimana supaya jadi worth it, ya Bu. Jadi, nanti kalau memang, ya terus terang Bu Sinta, saya sudah coba masuk ke KKP. Insya Allah nanti kami akan jauh lebih dalam, Bu. Kami sudah masuk juga ke Departemen Pertanian. Insya Allah ke depan akan jauh lebih dalam lagi. Gitu ya. Bahkan kemarin, hari Sabtu dan hari Minggu kemarin, kami itu diminta untuk melatih pelatih dari Balai Latihan Kerja Lembang, Bu. Depnaker tuh. Jadi kami udah masuk ke Depnaker. Beberapa waktu lalu kami ketemu juga sama 2 orang direktur, saya lupa namanya ya. Di rumahnya Pak Wayan Supatno, itu 2 orang direktur dari Kementerian Desa. Artinya kami udah masuk ke hilir, bahkan yang nanti bakalan jadi stakeholder dari persampahan ini, gitu. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, hasil dari ternak dan pakan ternak untuk membiayai persampahan ini kan keren. Kalau kita bisa desain ini dalam 1 tahun, katakanlah begini, katakanlah pemerintah pusat, pemerintah daerah, kongsian gitu ya, mempercayakan, katakanlah kalau mau dijadiin ini, saya berani jadi jaminannya. 1 tahun biayai, 1 tahun berikutnya udah nggak perlu ada biaya. Bisa begitu, Bu. Saya yakin banget. Saya tanya sama beberapa teman-teman diskusi, bisa nggak 1 tahun kita dibiayai total, termasuk operasionalnya, tahun keduanya nggak perlu dibiayai lagi. Nah, kenapa sih begitu? Kenapa bisa begitu? Karena peternakan itu sebenarnya bermasalah. Peternakan itu. Masalahnya di mana? Di pakan ternak. Cuma kalau mereka harus mengolah sampah, mereka juga bingung untuk konsepnya. Jadi intinya di sini ada hal yang kita bisa jawab, dan PPM sudah punya sistem sebenarnya supaya ini jadi jembatannya. Siapa yang jadi jembatannya? Salah satunya di situ ada DLH atau KLHK. Ini bisa untuk substitusi pakan ternak itu jelas. Paling enggak itu yang sudah dilakukan sama teman-teman itu maksimum sampai 45%. Nah, lebih-lebih kalau misalnya nanti ini disinergikan dengan Departemen Pertanian, misalnya Kementerian Pertanian, itu raw materialnya kita bisa tanam sendiri. Jagungnya kita tanam sendiri. Kedelai kemarin tempe sempat nggak ada, Bu, di pasar. Saya senang banget sama tempe, nggak kebagian tempe 2 hari. Ini nanti bisa
bisa ke sana. Nah, penjualan fresh maggot sebagai alternatif pakan ternak bernutrisi tinggi untuk peternak-peternak hobi ini juga value-nya sangat tinggi. Karena angka maggot yang tadinya cuma 5.000 maksimal 10.000 dengan dikeringkan dijadikan buat penghobi itu bisa jadi 100.000 harganya. Meskipun ada susut dan lain sebagainya, paling nggak nilainya itu naik sampai 3 kalinya itu sangat mungkin. Cuma ini nggak akan bisa bertahan seandainya dinas lingkungan hidup di daerah, termasuk mungkin barangkali penetrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada daerah itu nggak menggigit gitu rasanya. Ya, nah penjualan bibit BASF juga termasuk salah satu bisnisnya, tapi ini cuma jangka pendek. Jadi ketika orang semua punya BASF ya nggak ada yang jualan bibit, semuanya punya bibit. Nah, kenapa sih kami meminta paling nggak ada 2 hal ya Bu ya, fasilitas yang untuk melengkapi yang kami miliki secara swadaya. Yang keduanya itu sebenarnya operasional setahun aja. Kalau mau bikin yang gede, tapi kalau mau yang udah jalan, biarin aja nggak apa-apa. Yang udah jalan itu tinggal disuplai sampah organik dapurnya. Kalau sampah organik dapurnya disuplai, itu pasti berkembang. Ketika mereka mau berkembang, masa sih harus minjem ke bank? Gitu. Padahal kan itu menyelesaikan persoalan sampah sisi lain, menyelesaikan persoalan lingkungan, mengurangi bumi jadi panas, gitu kan. Terus saya kasih gambaran, kan sebenarnya memang biaya-biaya itu sudah berkurang ketika sampah organiknya kami kelola di sumber. Biaya persampahannya berkurang, angkutan udah jelas-jelas berkurang. Kalau targetnya sampai 50%, berarti 50% biayanya berkurang, biaya angkutannya. TPA juga, gitu. Nggak perlu lagi repot-repot dan nggak ada yang bau. Nanti mobil yang jalan-jalan itu nggak ada yang bau, karena yang bikin bau kan sampah organik. Nah, hasil lainnya, gitu ya, yang semua kita bisa dapatkan, ini akan meningkatkan nilai. Bahkan Dr. Win bilang, harusnya ada penelitian. Nanti mudah-mudahan katanya Dr. Win, saya akan dorong UNER katanya untuk melakukan penelitian. Ketika ini dilakukan oleh masyarakat dan sinergi dengan pemerintah termasuk pengusaha, sesuai lagunya tadi yang sepotong-sepotong kita dengerinnya, satu dasawarsa kita akan lebih sehat katanya gitu. Katanya sih begitu, saya nggak tahu dari hitungannya gimana. Ya, ini tentang training. Kalau memang dibutuhkan, Bu, karena memang saya berhadapan juga sama beberapa pemerintah daerah gitu ya, yang ternyata nggak tahu maggot tuh gimana gitu. Ya, ini di 2018 juga saya kenalin ini sama Pak Nov waktu itu. Ini menarik nih. Ternyata memang jadi waktu selama 2 tahun berlalu ini ternyata tidak cukup untuk memberikan pemerintah daerah cukup informasi mengenai bagaimana maggot BASF itu bisa menjadi solusi yang mempunyai efek yang multiplier. Value-nya sangat multiplier. Jadi kami kalau memang syukur-syukur, ya saya melihat juga di KLHK sendiri juga kelihatannya informasi tentang maggot ini masih sedikit. Kenapa saya bilang, udah bikin Pak Nov di Kebun Nanas, kalau perlu bikin di Manggala. Gitu. Jadi salah satunya untuk mensosialisasikan itu untuk internal KLHK sendiri. Nah, kalau memang ada petugas-petugas atau yang ada dari KLHK yang di daerah, ya itu nanti bisa di training juga, Bu. Nanti bisa teman-teman daerah yang memberikan informasinya itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, kami kemarin ini merencanakan kapasitas ya mengikuti panduan yang dikeluarkan oleh KLHK. Jadi kalau KLHK mengeluarkan itu 5 ton, 10 ton, terus 20 ton. Kami kecilkan, Bu. Jadi 20 tonnya enggak, 10 ton aja. Karena jadi 2 ton, 5 ton, 10 ton. Katanya seperti itu yang mungkin bisa kami handle. Gitu. Kami bisa bantu KLHK atau pemerintah daerah untuk membuatkan desainnya, termasuk pendampingannya. Khusus untuk pendampingan
mesti koordinasi ulang, Bu. Jadi teman-teman yang di daerah harus saya koordinasikan ulang. Tapi paling enggak Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, yang tengahnya enggak ini ya belum begitu banyak teman-teman di PPM, itu bisa kami bantu untuk koordinasikan untuk pendampingannya. Nah ini Bu yang penting, Bu, sustainabilitas program. Bagaimana sih supaya sustain program disertakan pendampingan selama 1 tahun. Nah, ini hasil ngobrol sama Prof. Henry, Bu. Kasih bocoran itu. Terus keterjaminan suplai SOD dari pemerintah daerah. Yang keduanya. Yang ketiganya, komposisi material SOD yang tepat. Jadi nggak bisa sembarangan material SOD juga, Bu. Jadi nanti ada material-material tertentu yang perlu treatment. Misalnya, contohnya sampah buah-buahan dan sampah sayuran. Itu kadar airnya harus dikurangi. Atau kalau tidak dikurangi, maka reaktornya harus dibuat sesuai dengan panduan yang diberikan sama KLHK, yang Korpatus yang bikin desainnya. Kalau enggak, harus begitu reaktornya, supaya komposisi yang nomor 3-nya ini bisa dipakai untuk semuanya. Nah, kemudian jaminan suplai bibit BSF. Nah, jaminan suplai bibit BSF ini ya harus sama PPM kayaknya. KLHK udah kebanyakan tugasnya kalau harus membibitin BSF kan. Ya PPM menawarkan diri lah sama Musinta, sama KLHK, kami bisa menyuplai bibit berapapun yang diminta. Kemudian, nah jaminan pasar nih, jaminan pasar kan butuh dukungan juga nih, butuh apa ya, semacam penguatan lah dari KLHK kepada PPM, supaya kami ketika kami datang ke Departemen Pertanian, misalnya di Ragunan, kami datang ke Kementerian KKP di Gambir misalnya, itu kami udah bawa bajunya apa ya, membawa bagian dari KLHK gitu, untuk lebih serius lagi. KLHK udah serius nih. Jadi gini Bu Sinta, kenapa penting hal itu? Jadi saya pernah diskusi Bu sama salah seorang staf atau kepala seksi ya di KKP itu. Jadi bahasanya begini, Pak Adi, kami ini user, KKP ini user. Kok kenapa kami harus ngurusin sampah? Gitu loh Bu. Nah ini yang harusnya KLHK nih, jadi masalah-salahan. Saya bilang, udah Pak, nggak usah salah-salahan, urusan saya bilang gitu. Nanti saya coba sambungin. Nah ini penting Bu, jadi secara tertulis kalau bisa, gitu, Bu Sinta keluarkan surat dukungan kayak Pak Nov, termasuk juga untuk kami datang ketok pintu ke masing-masing departemen itu. Insya Allah kami akan lakukan dengan baik Bu. Nah, yang terakhir SDM. SDM itu ya udah urusan PPM lah Bu, karena milih SDM itu nggak gampang. Dia mampu bertahan, dia mau apa ya, mampu berinovasi, itu waktu yang membuktikan. Jadi PPM banyak itu. Nah ini from the expert, ini murni, saya nggak rubah-rubah sedikit pun gitu ya. Prof. Henry Damanhuri itu ada bawahnya Henry Damanhuri juga. Jadi pengurangan sampah organik sedekat mungkin dengan sumber itu harus tetap dilakukan. Kemudian yang jelas pengurangan ini akan mengurangi beban pengurangan fasilitas yang tersedia, termasuk juga dananya. Ya, maka dana tersebut apakah bisa? Pertanyaan saya sebenarnya harusnya bisa kalau ekspor yang udah ngomong bisa untuk mensubsidi operasional pengurangan sampah organik. Ketiga itu. Yang keempat, ini supaya untuk menjamin keberlangsungan kegiatan. Yang terakhir, memberdayakan dan meningkatkan masyarakat yang berkecimpung dalam pengolahan sampah organik, khususnya dengan metode BSM. Ya. Ini beberapa desain untuk di perkotaan, Bu. Ini Mas Bobi yang desain dari Grobogan. Hadir juga hari ini. Beliau, ini kapasitas 2 kintal, kurang lebih seperti ini. Bisa disusun ke atas, meskipun yang lebih bagus di bawah ya. Berapa kali berapa ya, Pak? Untuk Ya. yang 2 kintal ini berapa kali berapa ya minimal luasannya? Mas Bob bisa bantuin jawab, Mas Bob? Lagi nggak di depan laptop nih Pak Adi. Ya. Nanti bisa saya ini Bu, detailin deh. Kayaknya kalau di perbandingan orang itu sama rep 3 kali 5 ya? Iya, sekitar segitu lah. 6 kali 6 sih biasanya Bu. 6 kali 6 biasanya. Nah ini yang masih total, nah ini yang kapasitas.
Nah, yang 5 ton itu 1000 meter ya, Mas Bob ya? 1000 meteran kalau nggak salah sih, kapasitas 5 ton. Ini udah ada desain detail-detailnya Bu, cuma memang belum sampai DED gitu, belum sampai, ini baru ininya aja. Nah, terakhir dari saya, karena banyak sekali data yang hilang di PPM, makanya kami berusaha untuk lebih meningkatkan pendataan. Nah, karena pendataan itu juga ternyata butuh biaya, Bu Sinta, akhirnya kami bikin web. Belum jadi nih Bu, belum jadi, baru dibuat. Belum jadi, kita bikin web e-learning pagiban.id. Tujuannya salah satunya adalah untuk pendataan, agar data-data yang kita dapatkan itu nanti bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Sekarang pun sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan ya, cuma memang kan lewat Google Form itu menurut saya masih sekunder lah ya. Primer udah masuk primer ke inilah. Itu barangkali dari saya, ini selain Bu Sinta yang belum punya nomor saya, itu nomor saya 0817215149 Ardi. PPM juga ada emailnya, punya fanpage Facebook. Fanpage Facebooknya udah 2000-an follower, 2300-an. Instagram masih sedikit Instagram. YouTube juga udah lumayan lah, ada 600 berapa subscriber gitu ya. Kita memang, dan nanti dengan e-learning itu nanti mungkin akan menambah hasanah dari, dan kita untuk tulisan-tulisan yang panjang kita bikin di blog. Mudah-mudahan nanti dengan adanya web tadi, kami bisa mengalihkan dari blog ke web. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, keyakinan. Kami yakin, Bu. Jadi ada satu, barangkali ini sangat mendasar ya Bu Sinta ya. Saya sebagai seorang Muslim, Bu, ya dengan tidak mengabaikan yang non-Muslim ya. Jadi sebagai seorang Muslim itu sebenarnya ada ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa apabila kamu bersyukur, maka akan ditambahkan nikmatnya. Apabila kamu kufur terhadap nikmat tersebut, maka akan diazab. Saya lihat hari ini tuh kayaknya kita diazab, Bu. Gitu. Kenapa? Karena sampah organik itu secara langsung Allah yang ciptakan, Bu Sinta. Sampah organik itu. Sampah organik itu kan nggak ada intervensi manusia, nggak ada intervensi siapa-siapa. Allah ciptakan. Allah ciptakan ikan, Allah ciptakan sayuran, Allah ciptakan buah-buahan. Kok mubazir gitu? Kok kebuang dengan percuma? Kok malah jadi masalah? Jadi peningkatan emisi, jadi gas rumah kaca. Nah, kalau menurut saya ini azab nih sebenarnya. Nah, karena atas dasar itu, di ayat Quran yang lain sebenarnya nggak ada Allah yang Allah ciptakan itu sia-sia. Makanya kami yakin dengan sepenuh keyakinan. Jadi kalau ketika orang bertanya, Pak Ardi yakin. Sebagaimana saya yakin terhadap agama saya. Gitu, Bu Sinta. Barangkali itu dari situ, dari saya, Bu Sinta, mudah-mudahan nggak puas, nanti supaya diundang langsung ke sana. Ya, baik, silakan Ibu Sinta untuk menanggapi teman-teman dari KLHK untuk menanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi ditutup juga dengan salam, nanti ditutupnya terakhir. Terima kasih, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wah, ini benar-benar Jumat barokah nih. Ada tausiah dari Ustadz Ardi. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak Anang. Saya ngingetin Pak Anangnya baru tadi pagi ya. Nah, tapi soalnya Pak Ardi udah bilang ke Pak Anang, jadi saya agak tenang. Saya udah langsung lapor tadi ke Bu Dirjen. Bu Dirjen, saya ini sedang Zoom dengan Pak Anang sama Pak Ardi nih. Saya bilang gitu. Oh iya. Ini aja diteruskan gitu katanya. Nah, terima kasih Pak Anang sudah mengingatkan kembali juga Pak Ardi bagaimana sampah organik itu perlu menjadi prioritas. Benar Pak, karena porsinya besar dan
sebetulnya potensinya seperti kata Pak Ardi besar dan dampaknya untuk emisi seperti yang kata Pak Anang besar sekali. Jadi ketika saya dapat pengarahan dari Prof. Henry, memang Prof. Henry mengingatkan metan Bu Sinta yang bikin perubahan dampak perubahan iklim tinggi, dan metan itu dari organik bukan dari sampah plastik dan sebagainya, dan mayoritas kan karena tertimbunnya organik banyak sekali di TPA, maka TPA jadi sumbernya. Jadi saya kira sudah tepat sekali kalau memang kita mulai beralih prioritas utamanya di organik. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, senang sekali tadi juga dari paparannya Pak Andy itu kalau ternyata bukan hanya bisnis gitu yang paguyuban ini pikirkan jadi prioritas gitu ya. Ternyata ada unsur-unsur edukasi ke Pemda-Pemda, ada unsur-unsur berbagi dengan masyarakat gitu. Itu yang buat saya menyenangkan sekali gitu ya. Unsur apalagi kalau untuk bermanfaat ke masyarakat banyak kan itu amal jairiyah ya Pak ya. Pak Erdi ya. Kitanya meninggal amalnya masih jalan. Amin, Nah, amin. jadi ini 3P banget nih, profit, people, planet ya. Nah, jadi saya jadinya terpikir mesti mencari kegiatan yang paling strategis, efektif, efisien, fokus, dan kelihatannya perlu nggak tahu yang terpikir oleh saya, apakah di salah satu hari besar nasional kita bisa angkat diramein gitu ya Pak Anang ya. Kita angkat, ramein, tapi memang kelihatannya kalau pelatihan seperti ini, kalau cuman di kelas atau di Zoom gitu kayaknya nggak kena ya Pak ya. Harus praktekin kan ya. Jadi mungkin mesti ada pertemuan 3 hari gitu ya mungkin ya. Jadi saya terpikir misalnya hari lingkungan mengundang semua Pemda-Pemda ya, di mana yang Pak Ardi yang bagus tempat jadi biar kan katanya kalau bahasa orang sana seeing is believing gitu. Kalau nggak lihat tuh nggak percaya gitu ya. Jadi mesti diajak ke satu lokasi yang oh iya benar ini manfaatnya banyak sekali gitu ya. Dan mungkin juga pesertanya kita pilih karena jangan yang nggak punya long plan, karena Pak Ardi sama Pak Henry sudah ini nggak bisa hit and run gitu. Harus ada masa pendampingan ya. Dan kayaknya harus yang berpassionnya tinggi supaya ada keberlanjutannya. Saya ada di sini tim saya, jadi kami Pak Anang tadinya kan direktorat yang menangani limbah B3-nya ada 3, sampahnya hanya 1. Nah sekarang direktorat sampahnya 2, direktorat limbah B3-nya jadi 2 gitu ya, sama 2. Nah jadi insya Allah tim kami semangat ya, walaupun direktoratnya ditambah 2 tapi anggarannya nggak ditambah Pak, gerak coba. Jadi insya Allah yang penting yang penting kitanya semangat. Saya kira yang penting juga adalah walaupun nggak punya duit, temennya banyak gitu kan ya Pak. Jadi kata Pak Ardi tadi, kita coba mencari di rekan sejawat yang pertanian atau mungkin kita guide CSR perusahaan mungkin ya di manalah pasti ada jalan, atau dari lembaga luar negeri dan sebagainya ya. Ini juga ada salah satu tim saya nih, Asep dari Unpad pertanian ya, Asep ya, S1 S2-nya sempat di master di
di luar negeri juga. Asep nih, makanya saya udah langsung inget, Sep, ayo bantuin Sep Magot. Saya dulu soalnya dipaksa itu beli cacing sama si Asep nih. Dia budidaya ini cacing. Nanti ya Asep ya, tolong Asep nanti mungkin bisa bantu Bu Novi juga untuk terkait dengan Magot ini. Nah, yang kedua, Pak Anang, Pak Adi, Bapak Ibu sekalian, ada Pak Toto nih. Jadi yang kedua, kami sedang prihatin besar dengan pengelolaan sampah di Bali, Pak. Jadi di Bali itu TPA Suwung mau tutup kira-kira di akhir bulan April. Padahal sampah di Kota Denpasar itu besar sekali, mungkin sekitar 700 ton per hari. Bayangkan ini mau jadi tuan rumah G20, mau ditutup TPA-nya. Jadi kalau yang tadinya penanganan 70%, pengurangan 30%, kita lagi coba gimana nih di Bali karena penanganannya sudah deadlock, pengurangannya yang tinggi gitu ya, dibuat kita geber ke Banjar-Banjar, ke ini, itu supaya pengurangan sampahnya bisa drastis. Dan kalau ini berhasil, insya Allah bisa dipraktekkan ke yang lain. TPA tetap dibutuhkan, tapi ya itu ya Pak Anang ya, biar yang residu aja gitu loh, sisa-sisa aja gitu yang ada yang masuk ke TPA gitu. Nah, lalu itu yang tadinya kemarin itu sempat kami Bu Dirjen ngajak rapat, jadi ada P3E, ini Asep juga yang sama Pak Uso yang mengawal. Jadi dengan P3E, dengan Kota Denpasar, dengan Provinsi Bali, kita coba gimana nih supaya sama LSM sana juga, gimana supaya proses pengurangannya itu bisa drastis. Mereka udah punya kebijakan kantong berbayar. Nah, ternyata di Bali itu Pak tidak terlalu ini Magot ini BSF tidak terlalu populer Pak Ardi, dan katanya di sana itu soalnya luas lahannya kan sempit-sempit, apalagi Denpasar. Di sana kalau ada lahan pasti udah jadi hotel atau villa. Nah, tapi saya jadi ingat Pak Anang itu pernah ngirim saya untuk yang perumahan itu loh Pak, yang di rak-rak, kayaknya kok itu nggak makan tempat gitu ya. Jadi saya sampaikan kayaknya Pak Anang pernah kirim saya itu nggak terlalu makan tempat untuk perumahan. Jadi untuk yang skalanya Banjar-Banjar gitu per RT RW. Nah, jadi mungkin ya, lalu di Bali pun ternyata porsinya lebih besar organiknya dari yang nasional lain. Karena apa? Ada sajen. Jadi komposisinya lebih daripada di daerah-daerah lain. Namun katanya sajen itu kan dari ini kelapa ya, dari janur ya. Itu keras, Magot katanya nggak mau katanya gitu. Jadi harus ada shredder lah apa. Jadi katanya itu yang membuat di Bali itu tidak terlalu populer. Nah, ini yang coba dua hal ini yang saya ingin coba angkat ke Paguyuban. Jadi mungkin inginnya mungkin kita identifikasi sumber-sumber sampah organik, terus jadi biar ada misalnya ada dua, yang di masyarakat dengan yang punyanya pasar-pasar gitu kan Pak. Biar yang pasar-pasar skala besar, composting skala besar, lalu yang tetap yang perumahan yang pernah Pak Anang kirim ke saya itu tuh mudah-mudahan dengan kekuatan per RT atau kalau di Bali per Banjar ini bisa dijadikan solusi permasalahan sampah lokal. Mungkin itu dua hal dari saya. Saya itu sih terpikir ingin ada kegiatan yang agak ini ya, yang agak kelihatan gitu kita digebiarin gitu ya. Dan ya saya minta nanti kita
detilkan aja bareng-bareng Pak. Dan itu kegiatannya, tapi juga dari sisi regulasi saya nggak tahu ya, saya rasanya jadi ingin bikin menu gitu ya, bikin menu ke Pemda. Bapak di Jasrada harus ngurangin 30%, ini loh menunya. Yang prioritas organik, caranya salah satunya dengan BSF. Lalu yang plastik misalnya perwali sampah plastik lah, atau pergub sampah plastik, pengurangan kantong plastik, seperti itu. Mungkin itu Pak Anang, Pak Erdi, Bapak Ibu sekalian, Pak Bobi, Pak Toto, mungkin dari tim saya ada yang nambahin dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan Bu Novi atau Pak Asep langsung. Asep, mangga. Izin Bu Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Anang, yang saya hormati, Pak Adri dan tim dan teman-teman itu yang ikut gabung secara virtual. Jadi saya sangat apresiasi Pak Adri, Pak Anang gitu ya, sudah sampaikan Bu Direktur. Kebetulan kami ini baru bergabung Pak. Jadi mungkin ini sambil ngelak. Tapi kalau ilmunya ini udah lama Pak. Dulu saya pernah di pertanian juga zaman Pak Oto Sumarwoto dulu pernah ikut join gitu ya. Tapi khusus untuk cacing. Kemudian juga dulu saya pas di Thailand juga Pak ada beberapa pengembangan untuk pertanian organik gitu ya. Saya juga ikut terlibat dalam Farmer Feed School gitu Pak. Sekolah lapang gitu ya. Jadi mungkin ini kembali ya secara substansi kami sangat senang gitu Pak mendengar ada PPM ini. Kalau saya sih sangat mendukung Pak, dan mungkin mudah-mudahan saya tertarik tadi yang disampaikan Pak Ati gitu ya. Memang perlu ada pengembangan piloting gitu ya, khususnya di kami Pak gitu ya. Jadi tidak hanya sektor para penggiat, tapi government, terutama di KLHK ini memang penting untuk jadi contoh juga gitu ya. Saya setuju Pak, dan tadi mungkin ini kan basisnya basis keekonomian gitu ya, dan memang sangat sangat begitu penting gitu untuk pemenuhan target, terutama pengurangan nanti 30% di 2025. Jadi saya pikir Pak, kalau saya sih melihat memang kolaborasi nanti dari Bapak sampaikan tadi ke hilir gitu ya, kementerian terkait, Kementan, Kemendes, KKP, itu yang mungkin perlu disinergikan gitu ya. Jadi intinya saya sangat mendukung, dan ke depan mungkin akan ikut mengilmui Pak join untuk bergabung untuk penguatan kelembagaannya. Termasuk mungkin saya khususi memang tadi saya lihat Bapak ada rencana untuk pengembangan sistem ya, pendataan gitu ya. Ya ini mungkin ke depan dalam konteks untuk perhitungan pengurangan data nasional gitu ya, basisnya dari PPM ini, saya pikir ini perlu diintegrasikan, maksudnya disinergikan gitu antara kami dengan tim PPM. Itu aja mungkin Bu Dir yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Asep. Teman-teman dari KLHK, ada lagi yang mau nambahkan? Bu Novi biasanya sambil rapat lain ya nih. Iya Bu, maaf Bu, mohon maaf. Tadi ada Dio yang datang ke kantor sempat diskusi sebentar. Cuman ini aja sedikit mungkin Pak Adri, Pak Anang, ini yang terkait dengan kemarin yang sempat kita diskusikan dengan Pak Adri ya. Dapatkan sampah organik itu Pak yang secara sustain terus-menerus itu. Kalau melihat dari data yang timbulan sampah itu kan sebenarnya banyak gitu. Tapi kan teman-teman yang pembudidaya maggot ternyata mendapat kesulitan gitu. Itu apakah terjadi hanya di
uh, beda lokasi gitu, hanya satu kasus aja, atau memang itu menjadi hal yang kesulitan bagi teman-teman pembudidaya mangrove selain yang di Indonesia gitu Pak? Yang kan saya lihat anggotanya sudah, kalau melihat data yang diberikan oleh Pak Adi waktu itu, udah sampai 19 provinsi, sekitar 200, hampir 300 orang lah yang menjadi anggota gitu. Nah, ini apakah terkait dengan sampah freshnya itu loh Pak, yang itu yang menjadi masalah itu, apakah begitu sulitnya kalau melihat timbulan yang begitu banyak gitu. Demikian Bu Sinta, sedikit nanti perkembangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mangga silakan direspon Pak Anang, Pak Ardi. Saya dulu Pak Anang dulu nih. Baik, terima kasih Bu Direktur, Pak Ardi. Ya. Saya ingin mungkin share ya, sumbang saran berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan selama saya sebagai pelaku ya. Saya bukan dari teori, ya Pak Ardi sering berteori, Prof. Agus juga saya banyak diajari ya, karena mbahnya Magot kan salah satunya Prof. Agus Pahan ya. Tapi saya langsung, di samping itu saya langsung sebagai pelaku yang mengintegrasikan ini dengan penggunaan dari produk ataupun hasil dari olah sampah organik secara biokonversi ini, yaitu pemanfaatan magotnya. Nah, sebenarnya dari pengalaman itu antara lain ya, yang pertama mungkin ini agak sedikit keluar dari khusus Magot ya. Saya bicara masalah secara umum pengolahan sampah atau bahkan barangkali program lain apapun yang di-launching oleh pemerintah. Salah satu key faktor yang mengakibatkan keberhasilan atau kekurang berhasilan itu adalah faktor kelembagaan. Faktor kelembagaan itu di dalamnya ada aturan, ya, ada struktur, ya, organisasi, dan ada SDM. Nah, ambil sajalah dalam konteks sampah. Dulu kita mengenal dan sampai sekarang ada namanya TPS 3R. Ya. Kemudian belakangan ketika KLHK juga diberi kewenangan pengelolaan sampah, ada membangun PDU, Pusat Daur Ulang, ya, yang digagas, dioperasionalkan oleh kawan-kawan dari Direktorat Pengelolaan Sampah sebelum ada Direktorat Pengurangan. Nah, di situ salah satu kelemahan yang saya lihat di lapangan, ya, yang tentu ini tidak berarti saya menegasikan kebijakan-kebijakan dan program yang di-launching oleh pemerintah, tetapi kita seringkali berpikir menegasikan peran manusia. Kita lebih mengedepankan infrastruktur, ya, yaitu bangunannya, mesin-mesinnya, alat-alatnya. Nah, kami punya data di paling tidak di Jawa Barat, lebih khusus di kawasan Bandung Raya, bahwa program-program khususnya di TPS 3R lah, hampir di atas 90% TPS 3R itu mangkrak. Hampir di atas 90%. Saya kira PPM punya data itu. Ya. Kemudian biodigester misalkan. Ya. Di Kota Bandung ada ratusan biodigester. Juga semuanya macet. Ya. Karena apa? Yaitu tadi masalah kelembagaan. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan, kalau kita memang mau serius mengembangkan BSF sebagai salah satu strategi pengurangan sampah, karena memang proporsi sampah organik menempati proporsi terbesar, maka faktor kelembagaan ini harus menjadi garapan yang utama. Ya, bukan sarana penting sekali lagi, tetapi lebih penting lagi masalah kelembagaan, masalah orang, termasuk di dalamnya bagaimana mekanisme agar ini survive atau sustain. Ya, tadi Pak Ardi nyinggung
1 tahun lah di operasional, di support. Setelah itu akan terjadi self finance ya, dia bisa membiayai dirinya sendiri. Dari itu bahkan ada untung ya, dalam tanda petik bahkan ada untung, dalam arti anggaran pemerintah tidak lagi ke situ gitu loh setelah 1 tahun. Tapi kalau kita menggunakan program yang sekarang berlangsung ya, yaitu kumpul angkut buang, itu kan sepanjang umur Bu ya, sepanjang umur ya. Nah, yang kedua memang harus tangan besi Bu, dalam tanda petik ya. Artinya kita membangun sebuah instrumen kebijakan yang lengkap dengan sanksi dan punishment, reward and punishment-nya. Contoh sekarang kita beranjak karena semua kita ini bawahannya Bapak Presiden, di sana ada Perpres 97 tahun 2017 tentang Jakstranas yang sudah menetapkan 30% pada tahun 2025 itu harus berkurang sampah itu. Bukan berarti berkurang produksinya. Kalau produksi nggak mungkin dikurangi, Bu. Semakin meningkat kondisi ekonomi masyarakat, maka semakin banyak sampah. Itu kata para akademisi, ya, para ilmuwan. Semakin meningkat kondisi status sosial orang, maka sampah akan semakin banyak. Ya. Kalau orang kampung sedikit basi masih dimakan. Kalau orang kota yang punya status keuangannya lebih baik, ya jangan, katanya nanti ke dokter lebih mahal biayanya. Artinya otomatis jadi sampah. Nah, apa yang saya katakan tangan besi, ciptakan instrumen itu dan insya Allah kami bisa membantu kalau diperlukan oleh Ibu Direktur. Dalam artian begini, kita bikin roadmap, ya 30% sampai 2025. Ini kan tinggal 2 tahun lagi, Bu. Nah, lantas kalau sekarang kondisinya berapa persen nih pengurangan? 5%, 6%, 10%. Kalau di 10% artinya masih ada 20% lagi. Harus digarap dalam waktu 2 tahun. Nah, kalau ambil contoh Kota Bandung misalkan ya, yang saya hafal datanya sampai di luar kepala, Kota Bandung itu produk harian timbulan sampah itu sekitar 1.600-1.700 ton. Nah, ketika saya masih aktif di Dinas LH, itu yang dibawa ke TPA 1.200. Yang lainnya pergi ke Citarum atau ke Cikapundung karena yang lewat sungai di Kota Bandung salah satunya Cikapundung yang paling besar. Nah, hari kemarin ya, beberapa hari yang lalu saya menghadiri sosialisasi tarif biaya iuran sampah atau tarif sampah di Kota Bandung. Ternyata yang dibuang ke TPA masih 1.300 lebih. Nah, saya bilang itu di mana pengurangannya? Gitu. Nah, atau barangkali timbulan sampah itu bertambah dibandingkan dengan pengurangan lebih besar. Gitu. Nah, jadi kalau instrumen itu, dan saya sudah kemukakan, saya ngobrol secara personal, 2 orang lah Bu, ya, dengan Pak Wali Kota almarhum, ya, pada hari libur Hari Raya Imlek tahun yang lalu. Ayo Pak, kita garap ini. Karena kalau seandainya Kota Bandung tidak memulai hari ini, maka 2023 atau 2024 ketika TPA Legok Nangka beroperasi dengan PTSA-nya, maka tidak kurang dari 1 triliun rupiah anggaran APBD Kota Bandung harus dikeluarkan untuk bayar tipping fee. Nah, biaya ngangkut hari ini, Bu, 1 truk dari Kota Bandung atau dari TPS lah ya, sampai dengan TPA itu 700.000, Bu. Itu kata kawan-kawan di Dinas LH, bukan kata saya. Ya, dengan muatan sebanyak kurang lebih 5 ton. Ya. Artinya 1 ton itu kurang lebih 140.000. Nah, ditambah dengan sekarang masih murah, hanya 50.000. Nah, kalau nanti itu jadi PLTSA, taksiran atau perakiran saya sekitar 400.000. Maka dalam 1 ton, Pemda harus mengeluarkan kurang lebih 550.000, kurang lebih per ton.
Nah, kalau 550.000 dikalikan dengan 1.000 ton, itu bisa kita hitung sendiri. Nah, ini saya bukan nakut-nakuti Pak, kata saya. Ini akan terjadi. Nah, padahal kalau kita stop sampah di tingkat RW, di tingkat RT, sekurang-kurangnya kalau target kita sih hanya 40%. Artinya kalau 40% sampah organik terjaring di tingkat RT RW, maka 40% secara keseluruhan sampah di sebuah kota, ya, itu akan berhenti di tingkat RT RW. Ya. Atau kalau di Bali barangkali Banjar Bu ya, tingkat Banjar. Nah, bisa kita bayangkan 40% kali 550.000 kali 1.000 ton. Ya kalau untuk kasus Kota Bandung. Itu berhenti tidak lagi. Nah, barangkali nanti tinggal yang sudah dicacah ini dikelola di RW itu atau dikirimkan ke para pengguna sampah organik tercacah ini, terpilah ini, yaitu para anggota PPM atau pegiat manapun juga lah. Nah, itu kan ininya hanya di situ. Nah, terkait dengan masalah menggebiarkan ini, Bu, pada saat hari kemarin HPSN, ya mungkin Ibu juga terima WA saya. Ya, saya kirim WA itu, Bu, bukan hanya ke Ibu, tapi juga ke Bu Dirjen dan ke Bu Menteri. Nah, maksud saya, kalau istilah di situ kan inti yang pesan yang saya ingin sampaikan, ada 147 orang mati sia-sia, meninggal sia-sia di Lewi Gajah 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu. Nah, mudah-mudahan ini terus jadi spirit karena kita tidak ingin ada kejadian serupa di TPA lainnya. TPA Burangkeng, TPA lainnya di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi itu sudah 15 meter, Bu, ketinggian tumpukan sampah. Ngeri, Bu Direktur, kalau melihat begitu truk datang, tumpahkan itu, orang pada ngambil ya, para pemulung, di atasnya itu ada loader untuk menaikkan sampah ke tumpukan sebelah sana. Termasuk di TPA Cipayung, Bu, Kota Depok ya, Kota Depok. Nah, ini kan luar biasa ininya. Nah, oleh karena itu saya pikir ini Bu, satu peluang Ibu Sinta membawa amal jariah yang insya Allah mengalir terus nanti ketika sudah Allah memanggil. Itu adalah meletakkan dasar-dasar ini ya sehingga orang itu mau memilah di rumahnya masing-masing dan kenyataannya mau, Bu. Ya, saya coba di beberapa RW sekitaran saya, ya, mereka menyambut dengan baik. Jadi kalau kata beberapa teman di LH kabupaten atau kota, susah masyarakat diberitahu, itu nonsen, Bu. Itu hanya justifikasi mereka yang saya nggak tahu motifnya apa ya. Tapi yang pasti ketika kita ngobrol dengan mereka itu nah saya juga kemarin kirim ke Ibu foto saya ngambil sampah sekitar 21 ember itu ya dari kompleks saya. Nah itu tiap 2 hari sekali, Bu, saya ambil itu ya. Saya ambil sisanya baru kelebihan dari diolah tempat. Kalau target saya sih diolah semua di RW ini. Tapi karena fasilitasnya masih baru mampu hanya untuk kurang lebih 5 ember atau kurang lebih 75 kilo lah per 2 hari itu, Bu ya, atau per hari sekitar 40 kilo, maka sisanya saya ambil. Saya bilang saya nggak butuh sampah ini. Karena kalau saya hanya untuk memenuhi kebutuhan saya lebih dekat ke pasar Gede Bage, ya, yang jaraknya setengahnya daripada harus ke tempat yang saya ambil itu. Jadi saya bisa lebih efisien dari bensin dan lain sebagainya. Tapi karena motivasi ingin mendorong masyarakat, saya ambil itu. Jangan sampai ada tumpukan sampah, apalagi sampai bermalam gitu ya di sini. Nah, sekarang ini itu terus bergulir dan insya Allah ke RW-RW sebelah juga mereka sudah tertarik gitu ya. Dan pesan yang ingin saya sampaikan di sini adalah masyarakat mau, Bu. Masyarakat mau, Bu. Terus terang saja. Nah, sumber daripada baunya di TPS ya, kan kemarin ketika pertemuan dengan para ketua RW di Kelurahan Batu Nunggal ini, 3 RW, dia ada salah satu TPS Sekelimus namanya di sini, itu komplain tentang bau. Nah, yang penyebab bau itu adalah hanya sampah organik.
Sampah lainnya mau sebulan, mau 2 bulan di rumah masing-masing, saya bilang ini. Nah, oleh karena itu kita membuat suatu sistem. Boleh jadi sampah anorganik itu bisa kita tarik seminggu sekali saja. Ya. Tapi sampah organik sekurang-kurangnya 2 hari sekali. Ya, seperti di komplek yang saya kelola ini, hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Ya, itu ditarik. Nah, kemudian nanti terkait dengan sampah yang lebih besar, kami juga sudah membuat suatu desain atau rancangan, istilahnya ada istilah inti plasma, Bu. Kalau istilah Pak Ardi tadi ada istilah sentral dan desentral, ya, maka untuk sampah yang volumenya besar, seperti di pasar-pasar induk, gitu ya, di atas 10 ton, jadilah itu dikelola secara besar. Ya, bahkan pasar Caringin itu tidak kurang dari 100 ton sampahnya per hari, Bu. 125 ton. 80% diantaranya itu sampah organik. Karena di situ pasar induk sayur dan buah-buahan. Nah, itu nanti inti ini menggarap itu plasmanya itu di RW-RW. Ya, ini masih kami komunikasikan dengan pemerintah kota. Nah, kalau itu bisa jalan, ya, kalau ini mau dioperasionalkan dengan masalah yang dihadapi oleh Ibu Direktur yaitu di Denpasar, saya pikir ini bisa, Bu. Ya, kita desentralisasi di tingkat RW atau Banjar yang kalau dari pengalaman saya, Bu, ya, pengalaman saya untuk kurang lebih 200 kali ya 200 box ya. Ya, saya punya 200 box. Kalau setiap hari 2 kilo saja ya berarti sekitar 4 kintal. Kalau 3 kali kurang lebih 6 kintal. Itu space yang dibutuhkan hanya 3 kali 12. Jadi kurang lebih 30 meter persegi. Ya, 30 meter persegi space yang dibutuhkan. Nah, artinya ketika kita menggunakan sistem rak seperti itu bisa ditempel di dinding-dinding kantor RW, Bu. Ya, tanpa menimbulkan bau. Ya, ini adalah kalau menurut saya ya atau menurut kami ini adalah rahmat Allah bahwa sampah ketika digeletakkan begitu saja satu box itu pasti bau dan lalat. Nah, ketika diolah dengan BSF itu tidak ada bau dan tidak ada lalat. Ya barangkali kalau dibilang tidak ada bau saya terlalu expert ya. Kalau dicium sampai nempel hidungnya ke box ya bau juga lah, Bu. Ya. Tapi maksud saya tidak menimbulkan polusi bau sampai ke tetangga, Bu. Ya, sampai keluar dari pekarangan tempat pengolahan itu. Insya Allah itu dari pengalaman kami. Nah, saya kebetulan di tempat saya itu ada kandang sapi di sebelah saya dan ada pengolahan sampah dengan BSF dan ada kandang ayam. Jadi di atasnya saya menggunakan kandang ayam dan saya tanya ke tetangga yang lain, Pak bau enggak? Enggak katanya. Kok bisa Pak kandang ayam tidak bau? Nah, itulah anugerah Allah melalui maggot itu. Yang terakhir, Bu, kalau mau digebiarkan saran saya itu pada HPSN saja. Ya, karena kita sudah punya Hari Peduli Sampah Nasional. Cuman bagaimana ini dikemas sedemikian rupa ya sehingga kita bisa satu poin lagi, maaf. Tadi Pak Ardi menyinggung terkait dengan persoalan hulu hilir. Persoalan sampah adalah domainnya KLHK dan Kementerian PU ya, dalam aspek-aspek tertentu. Nah, persoalan hilirnya itu ada di Kementerian KKP dan Kementerian Pertanian. Nah, di hilir ini menjadi ekonomi, nilai ekonominya cukup. Terlebih lagi, saya nggak tahu hitungan-hitungan pengurangan gas rumah kaca yang disebutkan oleh Pak Nop, apakah kami pernah dapat data ya dari Pak Nop, Pak Ardi ya, apakah itu ansih dari proses biokonversi yang sehingga tidak menimbulkan metan dalam proses olah sampah itu sendiri, atau termasuk yang dihilir dalam artian di pertanian. Nah, kenapa? Karena di hilir sumber gas metan terbesar di hilir khususnya di pertanian itu adalah ketika menggunakan pupuk anorganik, itu pupuk kimia. Nah, ketika pupuk kimia ini diganti dengan pupuk organik sisa maggot atau kasgot atau
pupuk organik maggot ya, maka otomatis emisi gas rumah kaca dari pupuk kimia itu akan berkurang. Nah, ada di salah satu peraturan Menteri LHK ya, Menteri LH bahwa pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor pertanian itu setiap penggantian 200 hektar ya, 200 hektar lahan pertanian padi yang tadinya pupuk kimia menjadi menjadi pupuk organik, itu ada satuannya di situ, Bu. Ya, itu Permen LH itu terbit ketika menterinya Profesor Kambuaya. Kalau nggak keliru itu ada, saya juga agak heran, besar sekali itu emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian. Nah, kalau itu ditambahkan jadi akan lebih besar lagi. Nah, oleh karena itu ya, saya pernah menyarankan, mungkin belum tergarap oleh Bu Dirjen, mungkin ada baiknya Bu Direktur menginisiasi ya adanya MOU ya, MOU antara Menteri KLHK, Menteri KKP dan Menteri Pertanian. Nah, kebetulan Menteri Pertaniannya kan sohibnya Ibu ya, sama-sama dari partai yang sama ya, Pak Syahrul Limpo ya. Nah, saya pikir itu akan lebih mudah. Nah, saya bilang jangan di tingkat dirjen, kurang kuat. Kalau itu di tingkat menteri ya, ada nanti siapa berbuat apa gitu ya. Jadi kita enak, kita bikin pilot proyek, piloting yang tadi disinggung oleh Pak Asep ya, Kang Asep, bikin piloting, yaitu kalau saya kenapa MIP ya, Manglayang Integrated Farm, walaupun skalanya kecil, ini saya bisa bercerita berjam-jam filosofi pendirian MIP ini. Karena saya ingin bagaimana mengintegrasikan antara pengolahan sampah, pengembangan pertanian skala kecil, pengembangan peternakan skala kecil, dan pengembangan buah-buahan. Kita semua itu masih import. Ya, buah kita import, tepung ikan masih import, dan lain sebagainya. Nah, kan itu kalau ini kita bisa bikin pilot model ya, katakanlah mungkin di Citarum nih Bu, karena masih seksi kan Citarum, Ibu bikin judulnya apa PDU atau apapun terserah lah ya, tapi intinya di situ ada berbagai kegiatan, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan sampah, pengembangan peternakan, pengembangan perikanan, dan pengembangan pertanian tanaman pangan atau hortikultura. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak berpanjang-panjang nih ya. Dan mohon maaf juga, kami itu tidak akan pernah bosan Bu untuk terus mendorong ya, terus mendorong memfasilitasi, dan insya Allah kami bagi kami nothing tulus Bu ya. Didengar alhamdulillah ada ilmu yang dimanfaatkan orang lain, tidak didengar juga alhamdulillah gitu ya. Jadi makanya nih Pak Ardi dan kawan-kawan, bagaimanapun kondisinya terus maju terus ya, walaupun sambil kadang-kadang menggerutu juga. Sedang kalau memang mau menggerutu jangan ikut ya, karena udah tahu di situ masalah yang banyak, itu masalah sampah, masalah pasar, dan lain sebagainya. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu Direktur, mangga. Saya tambahin sedikit ya, Manang. Jadi mungkin ditunggu Bu Direktur, Bu Sinta, ditunggu PEMIF berarti, Manglayang Integrated Farm. Waktu kecil saya mainnya ke Manglayang. Ya, ayo Bu Sinta, ayo saya tunggu di sana, enak ngopinya Bu, view-nya sangat bagus. Ya. Terus tadi Kota Bandung. Pertanyaan Bu Novi kan tadi, apakah benar susah mendapatkan SOD? Itu Pak Anang aja, SOD itu sampah organik dapur Bapak Ibu. Pak Anang aja dapetinnya baru-baru ini dari warga. Sebelumnya berada di pasar Bu.
Ngangkutin sendiri tuh. Saya ada video-videonya, Bu. Ibu bisa follow Instagramnya Anang Sudarna tuh, Bu. Instagram, YouTube. Nah, memang sulit, Bu Novi, Bu Sinta. Jadi kalau kita mau meningkatkan sampai 1 ton aja, ya. Ini di Bandung, Bu. Saya cerita Bandung dulu lah ya, yang apa maksudnya interaksinya lebih sering, lebih cepat gitu. Kabupaten Bandung dan Kota Bandung itu kami mampu menyerap sampai 10 ton, 5 ton per hari. Nggak main-main, ini serius. Dan ini semuanya swadaya. Hampir tidak ada intervensi swasta maupun pemerintah. Nah, apakah semua itu tercukupi? Jauh, seperempatnya aja enggak. Kemarin ini ada salah satu anggota PPM di sekitar Cileunyi, itu, Kang, gimana nih? Saya kekurangan SOD. Sandi, di sini ada Sandi. Sandi bisa cerita pengalamannya mungkin. Supaya nggak kata saya. Sandi masih monitor, San? Halo? Waktu itu cerita sih di kantor bukan? Monitor Pak Ardi. Ya, gimana San pengalaman mendapatkan SOD, San? Walaupun Cimahi udah ngasih ya. Baik, Assalamualaikum Bu Sinta, perkenalkan saya Sandi. Izin Pak Ardi, Pak Anang. Ya Bu, memang untuk sampah, mungkin untuk skala kecil sih banyak Bu, mungkin dari tetangga juga dapat. Tapi kalau misalkan kita udah mau anggap produksi di atas 50 kg per hari, itu kita perlu minimal sekitar 10 kali lipat Bu, jumlah kuantitinya untuk sampah. Nah, semakin besar sampah, semakin besar juga Bu masalahnya. Mungkin sampahnya nggak bisa sesuai requirement kita. Mungkin sampah banyak, tapi banyaknya itu tidak terpilah. Ada dengan plastiknya. Ini kalau misalkan dari segi bisnis, itu nggak masuk Bu. Kenapa nggak masuk? Karena kita harus nambah orang lagi untuk memilah, kemudian dari segi jarak pun gitu. Jadi memang tidak semua sampah itu worth it gitu Bu. Termasuk sayur. Mungkin di pasar banyak sayur. Nah, tapi sayur sendiri itu kita perlu treatment khusus. Karena airnya terlalu banyak, otomatis kita harus nambah satu proses. Nah, untuk penambahan proses tersebut, kita harus nambah manpower juga. Jadi secara hitung-hitungan, jika bermain di bisnis, ya nggak masuk gitu. Jadi memang banyak dari pegiat yang collab karena itu gitu, nggak sesuai sama requirement-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi pesannya yang mau disampaikan, sustain seandainya. Jadi untuk sustain, yaitu jadi harus datang sesuai requirement. Kayak misalkan sampah itu sudah terpilah, atau sampah itu didatangkan kepada kami para pegiat sampai ke lokasi. Gitu. Jadi memang dari segi sampahnya itu murni tidak ada kos tambahan. Ya, seperti itu. Jadi zero cost buat mendapatkan sampah ya, San ya. Ya. Kalau saya sih di lokasi sampai buat sebuah buku tabungan gitu untuk warga, biar ada value juga untuk warga sekitar. Ambil juga ke catering, macam-macam lah Bu. Jadi beberapa untuk sekarang ada dikirim juga dari dinas. Sekarang sudah berjalan selama 3 minggu. Ya, alhamdulillah San ya, segitu juga udah mau di dinas lingkungan jadi Kota Cimahi. Jadi semakin besar sampah yang kita butuhkan atau misalkan mau kita proses, memang masalahnya juga bertambah, kurang lebih seperti itu Pak. Oke, makasih San. Siap, sama-sama Pak. Kurang nggak kira-kira Bu Novi? Kurang saya tambah ini yang Kemudian yang lain Pak Ardi, itu ada Pak Toto, saya senang sekali. Saya senang sekali di Kalimantan juga ada penggiatnya. Pak Toto, ini Pak Toto pasti ngomongin IKN nih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Bu, doa saya untuk Bapak semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali.
Nggih. Ya terima kasih Bu. Jadi karena saya terakhir 4 bulan terakhir ya, saya monitor di IKN. Kemudian ada 6 kabupaten kota sebagai penyangga ibu kota. Nah, salah satu contoh yang bisa saya pantau terus adalah Manggar Besar, Bu, yang ada di Balikpapan. Nah, itu karena dikelola oleh swasta, yaitu Waste to Energy, dan itu secara awam saya hanya melihat sampah itu dibakar. Nah, kemudian kalau kita belajar dari Jawa Barat, ada 2 peristiwa besar, yaitu Gajah dan Citarum. Nah, kenapa saya hari ini Bu sangat memperhatikan mengenai sampah di IKN? Karena saya tidak ingin Teluk Balikpapan itu menjadi Citarum kedua. Kemudian Mangga Besar saya tidak ingin menjadi Gajah yang kedua. Nah, di sini saya melihat, mohon izin, mohon maaf, dan mohon jika salah, pemegang stakeholder di 6 kabupaten belum fokus dalam masalah sampah. Ini masih terfokus ke ranah ibu kota dengan infrastrukturnya, tapi setiap ada satu kegiatan sampah itu belum pernah dibahas, apalagi diseminarkan. Ini sampai ini hari, Bu. Jadi keluhan yang teman-teman dari 6 kabupaten kota itu adalah berharap nantinya IKN itu betul-betul bersih dari sampah dan tidak terulang apa yang terjadi di Surabaya maupun di Jakarta. Karena kalau saya belajar dari Pak Ardi juga pendatuan saya, Pak Anang, ini ngeri sekali belajar dari beliau-beliau ini. Jadi sebelum itu merambah di Kalimantan, mohon izin Ibu, khususnya dari Kementerian KLHK lebih fokus ke sana. Karena apa? Kami ring 1, saya ada di ring 1, 27 km. Hari ini sudah kehilangan sistem prima kacar yang sering didengung-dengungkan oleh Mas Luki. Nah, sekarang sudah banyak berubah, Bu. Jadi yang dulunya ada keladi, ada bayam, ada jagung. Hari ini sudah dibuldoser hampir 15%. Itu sudah hilang semua. Termasuk pembuatan bendungan di Semoy 1. Saya hanya berjarak 1,5 kilo. Dari bendungan itu saya sudah dulunya ada merica, ada kelapa, ada bayam, sekarang sudah rata. Nah, itu yang saya sebenarnya sangat hormat dengan Pak Jokowi, tapi saya tidak merespon dan saya tidak senang buntutnya Pak Jokowi. Kenapa? Pihak-pihak yang datang di Semoy itu membuat suasana tidak nyaman. Memang peraturan seperti penjualan lahan itu belum terlaksana, undang-undangnya di IKN belum ada. Jadi sekarang banyak mafia-mafia tanah itu yang datang. Saya manfaatnya lahan itu untuk apa saya nggak tahu. Yang jelas prima kacar kehidupan kami sudah banyak berubah. Ibu bisa lihat di Google itu sudah yang mengkapling-kaplingkan tanah itu bukan kami, bukan orang Penajam Pasir Utara, tapi mohon izin saudara-saudara saya yang di seberang di Pulau Jawa, mereka adalah orang-orang Pulau Jawa. Saya orang Pulau Jawa tapi besar di Kalimantan. Yang jadi konsultannya Pak Toto? Dalam? Konsultannya bikin program organik? Memang saya sering dengan Dinas Peternakan dan Pertanian Pak Ardi.
Enggak, Pak Jadi Toto, kita kan punya siap. grup, punya WA grup Kalimantan. Ya, Itu kan yang ngebentuk konsultan tuh, konsultan IKN tuh. ya. Ya. Tapi kan nggak ada program organik kan? Nah itu maksud saya kasih sama Pak Toto. Jadi jangan saya. Sampai hari ini Pak Ardi, yang Pak Ardi maksud konsultan itu yaitu karena itu kemarin kita sudah berusaha untuk masukkan Magot di dalam proyek itu, ternyata sampai ini hari pun Mas Eko, kemudian Pak Totop, kemudian teman-teman yang lain di Balikpapan sama sekali tidak disentuh. Jadi konsultan itu tidak memasukkan Magot sama sekali dalam program Wali Kota Balikpapan. Organik, pengolahan organik juga nggak ada kan ya? Sampai hari ini, dari hilir sampai ke hulu masuk Mangga Besar dibakar. Jadi tidak ada sampah organik yang tersisa untuk para magoter maupun untuk teman-teman di pertanian. Padahal pegiat magot di Kalimantan banyak ya Pak Toto? Untuk Balikpapan sendiri lebih dari 300 yang belum tertampung, yang belum masuk ke PPM, tapi mereka sudah ada komunitas magoter Balikpapan. PPM aja paling nggak ada 60 orang ya grupnya ya? Di PPM sudah ada 8 berarti. Okay. Barangkali ya Bu Sinta. Jadi keluhannya Pak Toto ini memang saya juga tahu persis padahal, tapi saya nggak mau cerita saya yang ceritakan. Jadi Pak Toto yang cerita. Jadi nggak ada Bu fokus ke organik itu. Padahal tadi yang seperti Pak Anang bilang, organik itu sangat berpotensi untuk pengurangan. Jadi pengurangan itu bukan hanya plastik, bukan berarti nggak penting ya plastik, bukan hanya kertas. Kan kami dorong juga dulu, bank sampah kalau bisa bank sampah organik itu Sandi udah buat bank sampah organik. Jadi bank sampah organik itu untuk masyarakat. Jadi nanti memang harus ada hitung-hitungan nih. Ini masih kita beraniin diri aja untuk bikin itu. Nggak bisa seperti apa bank sampah biasa gitu ya. Karena nanti gimana magotnya, gimana hasilnya. Barangkali itu ya Pak Toto ya. Oke, mohon izin Pak Ardi, beberapa hari yang lalu saya ada update dengan rayuan gombal dan sedikit ngeyel. Nah, itu adalah salah satu anggota PPM yang di Samarinda membuat perbandingan di samping hanya selisih sekitar 1,5 kilo. Dari program konsultan itu hanya 1,5 kilo. Berdiri magot seperti yang saya hadap itu. Jadi dari Ahisa, Mas Arda, sama Pak Khairil, itu adalah pendamping yang di situ. Kenapa mereka memilih? Karena ingin menunjukkan ke Pak Masud ya, Wali Kota Balikpapan, bahwa magot dengan teman-teman dan pembudidayanya itu ada manfaat besar. Makanya kami bangun dekat sekali, jadi bertetangga sekali di Karyango. Nah, alhamdulillah saya dapat informasi lagi di Manggar Besar ada 8 magoter yang mencoba masuk ke ranahnya TPA. Baru tadi pagi informasinya. Nah, cuman ini tadi link saya kirim ke beliau, nampaknya tidak hadir juga di sini. Mungkin itu Ibu Sinta. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang berkenan di forum ini. Sekali lagi saya mohon ridho, mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih Pak Ardi, Ibu Sinta, terima kasih. Sekarang terjawab pertanyaannya Pak Ibu Novi ya, Bu Sinta. Ya, untung ada Pak Toto, kalau enggak Pak Ardi terus. Siap Bu. Mangga Pak, kita udah hampir 2 jam nih, boleh kita wrap up besok Mangga Pak Ardi. Ya, apa ya? Jadi tadi yang saya belum komentarin paling tentang itu Bu, tentang biar itu Bu. Jadi 2019 itu Pak Nov pernah sempat mau bikin Bu 2020 seminar nasional pengolahan sampah organik 2020. Tapi karena pandemi itu nggak jadi. Saya rasa ini bisa dikan lagi. Kan nanti daerahnya mana ya terserah Ibu sih. Kami nanti bisa kasih masukan di mana pasnya. Gitu.
Dulu kalau nggak salah rencananya di Bogor, Bu. Tapi ya ini kalau petanya PPM itu justru Jawa Tengah yang punya kapasitas yang gede. Tapi kalau kapasitas yang apa namanya, yang sangat kontras dengan kondisi persampahan kota, itu Kota Bandung, Bu Sinta. Karena di Kota Bandung ada Panang, ada MIF-nya yang bisa nampung sampai 3 ton SOD, dan sampahnya ada 1.600 ton, ya, kurang lebih sekitar 600 sampai katakanlah 800 ton itu adalah organik, bisa diserap sama kami sebenarnya seandainya memang dilakukan perencanaan yang baik. Ya mungkin itu Bu terkait apa masukan saya mengenai Gebiar itu, Bu. Kalau yang pertanyaan Bu Novi sudah terjawab. Kami dukung banget kalau Bu Sinta dengan KLHK mau mengadakan itu seminar nasional, katakanlah pengolahan sampah organik. Saya juga kan belum dapat info sebenarnya POO yang ada di SIPSN itu ada di mana aja gitu. Karena kalau saya cek data yang ada di sekitar Bandung aja, itu Jawa Barat lah ya. Oh, udah dicek juga sama Jawa Timur, sama Dr. Win di Surabaya. Itu nggak sesuai kayaknya, Bu, ininya, angkanya. Saya sempat diskusi sama Prof. Endri Damanhuri, Prof, ini angka gimana, Prof? Saya bilang, kalau perlu nggak sampling nih teman-teman? Saya minta sampling. Saya sempat ngomong nih sama teman-teman, perlu nggak sampling dari satu TPS, sampah tercampur, dipilahin organiknya berapa, anorganiknya berapa, gitu aja. Supaya buat bisa jadi masukan. Kan kalau kepentingan kami ada di organiknya itu. Beberapa daerah itu bisa juga. Saya bisa minta tolong Pak Toto, misalnya. Minta tolong Dr. Win, minta tolong untuk pembanding aja, sebagai validasi data. Barangkali itu Bu Sinta dari saya. Kalau nggak ada, kita tutup atau Ibu mau ada yang disampaikan lagi? Ya Pak, saya terima kasih sekali nih Jumat berkah nih. Terima kasih di-remind terus kami Pak Adi nih, tiap kali ada apa langsung dikirim ke saya, tapi nggak apa-apa jadi terupdate. Ya, Bu, jangan bosan. Ya enggak sih, alhamdulillah jadi terupdate. Jadi ya saya nggak janjikan ada konferensi khusus ya, tapi ingin ya. Jadi apa namanya? Kalau hari HPSN udah lewat Pak, dan agak terburu-buru kalau kita harus menyiapkannya masih HPSN. Jadi saya terpikir sih hari lingkungan ya 5 Juni ya. Tapi intinya kita sambil inilah siapkan ya apa namanya strategi-strategi untuk kita menggebiarkan atau ini apa mengangkat isu ini gitu ke semua pihak. Betul Pak, kelihatannya tadi kata Pak Sandi kan perlu pendekatan ke catering, ke Horeca ya, hotel Horeca. Ya, saya jadi terpikir pokoknya pengennya dapat anggota-anggotanya Paguyuban Magot. Saya pengen jembrengin itu misalnya di dashboard websitenya kita gitu loh. Jadi Horeca hotel yang butuh atau butuh dikelola sampah organiknya bisa ngelihat alamat-alamat anggotanya kan. Kalau dia tuh di Kalimantan biar ke Pak Toto, kalau dia ada di Bandung banyak lagi kalau di Bandung, kalau di hotel-hotel di Bali kan seperti itu Pak. Itu yang kami coba sedang lakukan. Setuju juga Pak Ardi, bank sampah itu ada magotnya juga. Bank sampah itu sekarang katanya ada 11 ribuan ya. Saya kira kalau itu bisa dikasih ilmu tentang magot gitu, ya akan dahsyat sekali itu Pak. Ya, betul. Mungkin itu sih Pak intinya. Kami mau usaha terus ya. Bolehlah tiap bulan kita saling update kali ya Pak ya, tiap bulan apa tiap 2 bulan ya? Boleh. Kita saling update apa yang diinikan ya.
Kita masih bebenah juga prioritas-prioritas yang harus dilakukan gitu ya. Karena baru mau ngerjain yang ini, toto ini apa Bu Dirjen Bali dulu karena Bali mau jadi tuan rumah gitu. Ada darurat sampah besar di sana gitu. Baru mau ngerjain yang lagi ini. Jadi prioritasnya agak geser-geser. Ya. Tapi makasih Pak Adi akan terus Pak Anang juga kirim. Jadi ya insya Allah lah kita coba sambil menghasilkan sesuatu ya Pak Adi ya. Ya Bu, insya Allah Bu. Dan mungkin mudah-mudahan kita bisa Bu, temen nih Bu, kelihatannya baru on nih. Mangga. Dari Surabaya, Dokter Pak Winaryo ya. Winaryo, Bu. Gimana Mangga Dok? Pak Winaryo. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Ibu Cinta. Sambil nyupir ya Pak? Sambil nyupir? Oh enggak, saya sama general manager saya. Oh siap. Kebetulan mohon maaf tadi keputus-putus sinyalnya jelek Bu. Oh yes, silakan Pak. Alhamdulillah Bu Cinta selama ini cuma dapat cerita dari Pak Ardi doang tuh tentang Ibu. Alhamdulillah sore ini kita bisa dipertemukan. Jadi saya cuma aja Bu, supaya ini kan semacam apa ya Bu, penyuluhan atau apalah namanya. Nah, itu kalau alangkah baiknya kalau bisa dilaksanakan secara periodik supaya nyambung terus Bu, update terus. Nah, nanti insya Allah nanti PPM dan bergandengan dengan DLH itu akan membuahkan hasil yang selama ini kita cita-citakan bersama Bu. Ya, Dr. Win, barangkali bisa ceritakan komunikasi Dr. Win dengan Wali Kota Surabaya sama Sidoarjo dan Menteri KKP, Dok. Oke. Yang penting dulu KKP ya Pak Ardi ya. Ya boleh. Jadi kami punya teman Bu dekat dengan Pak Tengganu itu ya. Nah, itu kami sudah memasukkan surat permohonan untuk audiensi dengan Pak Menteri. Nah, ini masih diatur Bu waktunya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti PPM kalau perlu jadi berkolaborasi Pak Ardi kita dengan DLHK. Apa itu teman-teman di DLHK. Nah, kita audiensi bareng-bareng. Karena kalau ini sudah kena, insya Allah seluruh RI akan yang ada di kementerian itu KKP. Ya. Oke. Kemudian yang dari Surabaya Bu melaporkan izin bahwa kami sudah melakukan pendekatan dengan yang terakhir dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Kebetulan Surabaya gabung itu. Dan beliau sudah memberi masukan. Ini sebetulnya respon dari PPM yang ditunggu-tunggu. Karena targetnya terlalu 400 ton sampah itu. Ya, kita bernegosiasi nanti Pak Ardi. Nah, kemudian sudah pendekatan dengan Pak Wali, kemudian Pak Sekota. Nah, ini menunggu Wali Kota aja Bu, masih super sibuk. Ini apalagi ada demo-demo kader kesehatan mogok, ada mogok. Itu prioritas mungkin Pak Wali Kota itu. Kemudian yang dari Sidoarjo Pak ini melaporkan juga ada perkembangan lah. Nanti sebentar lagi menunggu Pak Sekota baru, Pak Sekapnya masih di PLT ini. Kemudian kami sudah berkoordinasi juga dengan perusahaan rokok, di mana beliau punya lahan itu 37 hektar. Nah, kami diberi tugas kalau deal nanti akan membentuk UMKM ya, beberapa gitu. Nah, dan kami sudah punya rencana Bu, terintegrasi ya nanti. Jadi dari perikanan, peternakan, kemudian perkebunan, hidroponik sudah ada yang gabung untuk
yang sudah expert di hidroponik. Nah, nanti kalau itu sudah deal, langkah baiknya nanti ada produk-produk magotnya nanti bersinergi ya. Dari magot kita beri makan ke ayam, kotoran ayamnya kita proses lagi, ya seperti itulah. Nah, itu cita-cita dari Jawa Timur seperti itu, Pak Ardi, Bu Sinta. Nah, mungkin sementara itu laporan dari Surabaya, Bu Sinta. Ya. Ini koordinator Jawa Timur, Bu, Dr. Gigi Winario. Ya, terima kasih Dok. Sehat terus ya, sami-sami. Sami-sami, Bu. Oke, baik. Pak Ardi kelihatannya udah 2 jam loh, Pak. Boleh, Bu. Kita tutup ya, Bu ya. Kita tutup ya, Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak, Ibu Sinta. Mudah-mudahan ada yang bisa kita lakukan ke depan, baik jangka menengah maupun panjang, syukur-syukur jangka pendek gitu. Terima kasih juga teman-teman dari jajarannya Bu Sinta dari KLHK, khususnya Direktorat Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih teman-teman paguyuban pegiat Magot Nusantara di seluruh Nusantara ya hadir. Mas Bob yang malu-malu ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita Pak Anang Sudarna belum disebut. Terima kasih Pak Anang. Soalnya Pak Anang udah menyampaikan, memberikan masukan yang luar biasa. Bu Sinta ditunggu di Bandung sama teman-teman KLHK untuk bisa ngopi bareng di Panglayang Integrated Farm. Tempatnya sederhana tapi pasti berkesan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini menjadi manfaat, karena memang manusia yang mulia itu adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia lainnya, terlebih manusia yang memberikan manfaat kepada lingkungan ini pada umumnya. Kita tutup dengan pertemuan kita hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih, sehat semua. Mudah-mudahan. Terima kasih Bu Sinta. Pak Toto, pengen lihat ke sana Pak IKN. Insya Allah, kami tunggu Bu. Saya keburu pensiun kayaknya. Jangan dulu Bu, jangan dulu. Kami siap nerima Bu. Mangga pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.